Baik, izin kita mulai ya Bapak Ibu. Sambil lalu menunggu Kecamatan Mandingan yang belum ada perwakilan. Sudah masuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wa daulah syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, Bapak Haji Suryatno, Sarjana Hukum. Yang kami hormati narasumber pada sosialisasi pagi hari ini hadir Kepala Bapperida. Terima kasih Bapak Kaban, maaf menunggu lama. Bapak Dr. Andes Haji Sugiono, MPDI, beserta seluruh jajaran yang kami hormati dari BPS Ketenagakerjaan, ada Pak Mujib dan juga Bu Vivi. Yang kami hormati eh, pejabat yang mengampu di kantor kecamatan se-Kabupaten Situbondo, juga Bapak Ibu, seluruh undangan yang mau izin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bergabungnya di Zoom BPS Ketenagakerjaan dan juga sosialisasi anak tidak sekolah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam rangka rapat koordinasi BPJS Ketenagakerjaan dan update data anak tidak sekolah di Kabupaten Situbondo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua terpilih sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau lebih-lebih di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah cukup siang, kita molor 1 jam lebih untuk musikat acara. Sebelum kita acara dimulai, berharap acara ini berjalan lancar dan di Allah Subhanahu Wa Taala kita berdoa bersama yang dipandu oleh Bapak Muhammad Hairullah. Kepada yang monggo Pak Hairul. Biridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini sehingga kami bisa melaksanakan acara dan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa para pemimpin kami.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas. Berikanlah kekuatan sehingga kami bisa bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan serta bekerja ikhlas untuk mewujudkan situ bandoan ikhlas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami mengharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Aduh, 89. Maksudnya tiga tiga delapan sembilan atau seribu? Baik, selanjutnya mari kita simak sambutan dan arahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi BPS Ketenagakerjaan dan update data anak tidak sekolah kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Suryatno, Sarjana Hukum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya? Bisa diterima? Oh ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo, Pak Haji Sugiono. Kemudian yang kami hormati pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Pak Mujib beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Bu Kabid Damaska pada kantor DPMD, Bu Haja Evi beserta jajaran, juga yang saya hormati peserta dari masing-masing kecamatan terdiri dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Desa, para ketua RT dan RW se-Kabupaten Situbondo yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka persiapan penyaluran insentif terhadap para ketua RT dan RW, termasuk ketua tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa Kelurahan. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini dalam rangka persiapan, ya, persiapan tadi yang sudah sampaikan penyaluran insentif khususnya untuk ketua RT RW, ketua tim penggerak PKK kecamatan, desa dan kelurahan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini karena jumlah yang banyak yang akan menerima ini, akhirnya kami menggunakan cara atau pemanfaatan teknologi informasi yang kita miliki. Ya, dalam penyampaian ini kita tidak perlu mengundang dalam bentuk tatap muka langsung, ya, karena nanti pada akhirnya kita akan melaksanakan itu, maka untuk sementara ini kita pakai Zoom aja dulu. Ya. Perlu diketahui bahwa jumlah penerima insentif RT RW nanti itu jumlahnya untuk RT saja 3.349, banyak ya. Kemudian RW-nya 1.216 orang, para ketua RW itu juga banyak.
termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang jumlahnya 17 orang ditambah PKK Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan 136 orang. Artinya penyampaian informasi ini saya kira ini lebih efektif walaupun pada pagi hari ini masih belum seluruhnya ikut bergabung, tetapi mudah-mudahan nanti bisa diketuk-ketularkan pada yang lain. Jadi perlu diketahui ya bahwa tahun ini kita ya berdasarkan amanat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim ya, maka eh, upaya-upaya yang kita lakukan untuk perlindungan jaminan sosial utamanya pada para pekerja dan ini ya kesempatan bagi utamanya para penerima insentif ini nanti untuk dapat memahami ya dan mengerti tentang manfaat apa yang ingin didapatkan terhadap eh, jaminan sosial dari program BPJS Ketenagakerjaan. Karena banyak yang masih belum memahami hal ini, bagaimana manfaat yang didapatkan pada saat nanti eh, Bapak Ibu sekalian bisa ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Yang kedua ya, pada hari ini juga kita akan menyampaikan juga terkait dengan tugas RT RW ya, di mana agar Kabupaten Situbondo ini mempunyai data yang akurat tentang keberadaan anak yang tidak sekolah atau ATS dalam rangka mendukung program pemerintah, kedepannya akan ada sekolah rakyat ya. Maka di sini diperlukan data itu dan data ini bisa kita dapatkan salah satunya dari peran RT ya, Pak RT untuk bisa melakukan pendataan ini karena yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Artinya kalau Pak RT yang melakukan pendataan ini, saya kira lebih mudah karena di lingkup RT itu kan paling banyak sekitar 50 kepala keluarga atau bahkan ada yang di beberapa RT itu sampai 100 atau 150 keluarga, tetapi kebanyakan di bawah 100 kepala keluarga. Paling ada ya paling banyak ya 50 kakak lah, paling banyak itu. Dan ini kalau untuk mendata atau untuk mengetahui dari masing-masing keluarga itu siapa atau anggota keluarganya ada yang anak tidak sekolah di usia sekolah, saya kira lebih mudah. Ya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka nanti untuk menyalurkan insentif ini, maka mohon dukungan dari Pak RT ya dan Pak RW untuk bisa membantu memberikan data ini secepatnya karena proses untuk penyaluran ini sedang kita susun begitu cepatnya nanti, tetapi sebelum kita salurkan data itu harus terkumpul dulu ya. Jadi data itu saya mohon dukungannya Pak RT untuk bisa eh, distorkan dulu ya melalui secara berjenjang kepada kepala desa lurah, kemudian dari kepala desa lurah nanti kepada Pak Camat dan Pak Camat nanti akan dikirimkan ke tingkat kabupaten. Bapak Ibu sekalian ya, karena ini hari Jumat waktunya pendek, ada dua narasumber nanti yang akan menyampaikan informasi pada pagi hari ini. Kami bagi per termin. Pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Haji Sugiono ya terlebih dahulu, karena ini beliau ini kayaknya padat kegiatannya, sibuk. Jadi kita beri kesempatan pertama. Setelah itu nanti kami memberikan kesempatan kepada Pak Mujib selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Situbondo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekedar pengantar. Saya mohon para peserta ya, mulai dari tim penggerak PKK kecamatan, desa, kelurahan, termasuk Pak RT, Pak RW untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan bagi di lingkungan atau RT jenengan semua yang mungkin saat ini belum bisa mengikuti, tolong nanti bisa disebarluaskan kepada yang masih belum mengikuti.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sih nggak kedengar suaranya, Dek. Coba-coba nih, Dek. Dek. Halo? Nanti dari Pak Dono bisa dulu. Barangkali itu tidak bisa. Kasih ganti ini. Bentar ya, Dek. Dek. Izin, bentar. Iya, iya, iya. Pagi katanya nggak bisa buka, Dek. Baik, terima kasih Bapak Kadis, Bapak Haji Suryatno Sarjana Hukum atas arahannya dan dengan dibukanya acara sosialisasi ini dengan resmi, akhirnya kita beri aplaus yang meriah dulu untuk Bapak Kepala Dinas PMD sebelum kita nggak dengar ya Pak di masing-masing. Ya, baik. Selanjutnya untuk sesi selanjutnya, Pagi sudah bisa masuk suaranya, izin. Udah. Unmute-nya dibuka dulu, Pagi izin. Nah, di sini akan dikunci katanya deh. Izin sudah bisa? Belum. Oh, sudah ya bisa. Sudah. Oh, Ya, sudah. Baik. baik, Sudah baik. bisa didengar? Oke, sudah Bu Evi? ya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya penyampaian materi yang pertama terkait dengan anak tidak sekolah. Siapa saja sih yang masuk ke dalam anak tidak sekolah? Apa saja faktor penyebabnya dan strategi apa yang diperlukan untuk penanganan anak tidak sekolah akan disampaikan secara gamblang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Ya. Riset dan Oh, Inovasi bukan. Daerah ya, Kabupaten Situbondo. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sugiono MPDI, kami persilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Ya Allah. Bisa Bapak, bisa. Baik, yang terhormat Kepala DPMD, ya, Pak Haji Suryatno, juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Oh, enggak, Pak sudah. Suryatno, dan juga teman-teman para peserta Zoom meeting yang sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Baik, terima kasih Bu Evi dikasih kesempatan pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi sebagai gambaran awal, Bapak Rida itu punya tugas untuk mengawal capaian kinerja kepala daerah. Dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, namun partisipasi dari seluruh stakeholder pentahelik itu sangat kita harapkan. Banyak yang kita ukur oleh Bapak Rida, salah satunya yang berkaitan dengan ATS adalah Indeks Pembangunan Manusia. Volume kurang besar. Volume kurang nyaring. Volume kurang nyaring ya, gimana ini? Coba. Sebentar Bapak, ini apa namanya? Halo, bisa didengar? Enak? Bisa Pak, dilanjut Pak. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu indikator kinerja utama dari kepala daerah itu adalah Indeks Pembangunan Manusia yang sering kita kenal dengan IPM. Ini yang berkaitan dengan ATS karena IPM ini kompositnya atau unsur penyusunnya diantaranya adalah pendidikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita tahu bersama bahwa bupati kita dan wakil bupati kita memiliki visi yang sangat besar, sangat visioner, yaitu Situbondo naik kelas. Salah satu misinya, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Tentunya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, maka masyarakat Situbondo tidak
boleh yang tidak bersekolah. Jadi semuanya harus bersekolah. Oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, desa, bahkan RT RW, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi. Selagi kita masih diberi kesempatan bisa menghirup udara di alam yang fana ini. Kita tahu, saya pikir kalau Bapak-Bapak di desa atau di kecamatan paham terkait dengan khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi artinya seperti yang dikatakan oleh Pak Suryatno tadi, kita diminta atau bapak-bapak diminta partisipasinya untuk ikut serta menyukseskan terkait dengan ketersediaan data yang akurat terkait dengan anak tidak sekolah ini. Next. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini juga yang perlu kita pahami. Seperti yang saya sampaikan tadi, tugas negara dan pemerintah daerah adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan salah satu bentuk kesejahteraan adalah ketersediaan hak dari masyarakat dan warga negara untuk mengenyam pendidikan tanpa kecuali. Yang artinya seluruh anak usia sekolah 7 sampai 18 tahun di suatu wilayah ini harus bersekolah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Untuk mencapai tujuan itu, maka disinilah dibutuhkan pentingnya data yang akurat dan akuntabel. Kalau kita lihat Bapak-bapak di screen di layar ini, inilah kondisi kita. IPR kita itu selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional dan rata-rata Jawa Timur. Situbondo naik kelas, seperti apa yang menjadi keinginan atau cita-cita masyarakat Situbondo melalui bupati dan wakil bupati, itu mengharapkan bahwa kenaikan IPR kita dari tahun ke tahun itu naik sangat signifikan. Selama ini gimana Pak kondisinya? Selama pemerintahan yang lalu naik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan, hanya per tahunnya sekitar 0,00 sekian. Next. Baik. Saya katakan tadi IPM itu salah satunya adalah indikator pendidikan yang diukur biasanya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kalau kita lihat data ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar untuk mengetuk hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, biar nanti bersemangat untuk ikut berkontribusi melalui proses pendataan seperti yang dikatakan oleh Pak Suryatno tadi. Jadi sampai tahun 2024, harapan lama sekolah kita itu 13,20. Sedangkan rata-rata lama sekolah itu 6,93. Jadi yang rata-rata lama sekolah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini rata-rata masyarakat Situbondo sebenarnya masih berada pada kelas 1 SMP. Padahal Situbondo ini menyediakan beasiswa Situbondo Cerdas yang diperuntukkan bagi mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan harapan lama sekolah kita masih 13,20. Artinya ini masih kelas 1 SMA ya. Ya, kelas 1 SMA. Kita inginkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia, bagaimana dalam akhir masa jabatan periodisasi RPJMD Bapak Bupati dan Wakil Bupati, itu kita rata-rata sudah SMA kalau bisa, dan bahkan bisa meningkat menjadi sarjana. Apakah itu mungkin Pak? Mungkin. Kalau pemerintah daerah ini tidak bekerja sendiri, didukung oleh masyarakat, masyarakat sadar akan arti pentingnya pendidikan, tidak cuma pendidikan dasar dan menengah, tapi juga pendidikan tinggi. Next, Pak. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai referensi gambaran saja, biar kita memiliki pemahaman yang sama, anak tidak sekolah itu bisa saja mereka yang tidak pernah sekolah sama sekali, atau mereka sekolah di tengah jalan dia berhenti akibat beberapa faktor, misalnya faktor persoalan ekonomi, atau juga lulus SD tidak melanjutkan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA, itu masuk kategori anak tidak sekolah.
Ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya mungkin terkait dengan geografis, mereka tinggal di wilayah-wilayah terluar atau di daerah-daerah kabupaten yang berstatus kabupaten tertinggal. Juga banyak kalau kita jumpai kalau di kota-kota itu dan bahkan di desa mungkin itu pekerjaan anak penyandang disabilitas. Karena keterbatasan mereka lalu secara mentalitas dia tidak mau berkomunikasi atau bergaul dengan anak yang lain, sehingga dia rentan untuk masuk dalam anak yang kategori anak tidak sekolah. Ada juga yang anak berhadapan dengan hukum. Makanya ini hati-hati untuk orang tua untuk senantiasa memonitor putra-putrinya agar tidak terlibat pada persoalan-persoalan yang tidak kita harapkan. Bisa juga anak jalanan dan anak terlantar. Kalau di kota-kota itu di persimpangan banyak mereka yang ngamen. Pagi sampai sore mereka tetap di jalan dan tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengenyam pendidikan. Juga ada dalam pernikahan anak atau pernikahan usia dini misalnya ya, dipaksa oleh orang tuanya. Ini tidak cuma terjadi di desa. Kalau desa saya, desa Sumberjo, Kecamatan Banyu Putih itu memang daerah paling selatan, supaya orang tua cepat lepas dari tanggung jawab, mereka menikahkan putra-putrinya pada usia yang sebenarnya dia harus atau masih berada pada usia sekolah. Atau faktor-faktor yang lain. Ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di layar, kondisi ATS Kabupaten Situbondo itu, anak tidak sekolah, itu tertinggi nomor 20 se-Jawa Timur. Ya. Jadi sekali lagi, berada di tengah-tengah dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Makanya kita berkeinginan agar peringkat 20 ini bisa kita perbaiki, lambat laun nanti akhir masa jabatan kepala daerah ini menjadi signifikan angkanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, untuk faktor penyebab anak tidak sekolah ini ada supply, ada demand. Kalau bahasa Indonesianya sudah ada itu ketersediaan dan permintaan. Misalnya nih, layanan pendidikan dan pelatihan yang terjangkau belum tersedia secara merata di beberapa daerah. Memang kata orang pendidikan itu tidak murah, tapi adalah tugas pemerintah daerah agar mampu menyediakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh semuanya. Education for all. Itu adalah tugas kita. Mungkin juga kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan masih rendah, belum dapat memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan untuk permintaan biasanya demand-nya ini seperti yang saya sampaikan tadi, hambatan ekonomi, kemiskinan, faktor sosial, dan bisa juga mereka tidak masuk dalam kategori miskin, tapi persepsi tentang pendidikan ini sangat rendah. Kadang-kadang di masyarakat, Korea sekolah, bapak-bapak supaya putra ajunan Kak Dinto menjadi orang yang cerah masa depannya. Jangankan sekolah Pak, yang mau dimakan saja itu sulit. Nah, ini merupakan beberapa hambatan yang sering kita lihat sebenarnya, yang seharusnya membutuhkan partisipasi dari kita semua. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian saya hormati, bagaimana nanti strategi penguatan yang diperlukan untuk penanganan ATS? Ini staf saya sudah konsep ini. Ada beberapa strategi. Pertama yaitu komitmen lintas sektor baik pusat maupun daerah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tugas pemerintah dan pemerintah daerah adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pendidikan. Jadi komitmen kepala daerah, baik itu di kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, dan juga perangkat-perangkat daerah terkait termasuk kecamatan sampai dengan desa dan bahkan mungkin dibantu oleh RT RW. Lalu intervensi tidak hanya pada bidang pendidikan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya seperti yang saya sampaikan tadi, antara asakola Pak, ngakana bicara, dan seperti itu. Dan ini faktor-faktor yang menjadi penghambat, terutama di bidang ekonomi. Makanya sekarang pemerintah kabupaten melalui program afirmasinya Mas Tio dan Pak Ufi, ada Porsa UMKM, ada katakanlah kegiatan-kegiatan yang memang mengarah pada upaya untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ini pendataan. Ini pentingnya data.
Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika pemerintah daerah mau katakanlah memprogramkan sesuatu untuk mengintervensi anak tidak sekolah ini, maka data menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau data tidak akurat, tidak dapat dipertanggungjawabkan, lalu salah sasaran, sebenarnya yang dapat tidak dapat, yang tidak dapat dapat, ini menjadi persoalan. Dan tidak cuma persoalan bagi kita, nanti dikritik oleh masyarakat, tapi juga tentang terhadap persoalan hukum. Cerita sedikit, kemarin saya dipanggil KPK dan lain sebagainya untuk program pencegahan, karena disinyalir dari tahun ke tahun pimpinan daerah itu terlibat dengan masalah. Nah, apa yang menjadi penekanan KPK ketika Bapeda selaku perencana merumuskan sebuah program kegiatan, datanya itu harus jelas, datanya harus valid. Kalau tidak, sampai itu kita lakukan, apalagi ada niat jahat, orang yang tidak layak, lalu kita dipandang layak untuk mendapatkan, maka kita sebagai aparatur negara akan terkena dampak hukum yang tentunya tidak kita harapkan pertama. Kita tidak harapkan bersama. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah kerja yang memang pengabdian mungkin dari RT RW seperti yang disampaikan oleh Pak Sur tadi, bahwa kalau datanya valid, datanya benar, dan divalidasi oleh katakanlah pemerintahan yang paling bawah, insya Allah data ini akan menjadi data yang akuntabel dan data yang akurat. Next. Baik, ini next langsung aja, nanti ada BPJS, nanti kita dalam diskusi. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana strategi kita mengajak supaya masyarakat di lingkungan kita yang tidak memiliki atensi perhatian terhadap pendidikan anak-anak itu memiliki semangat untuk menyekolahkan anaknya. Bisa saja melalui mengajak kembali bersekolah ke sekolah formal, baik itu SD, SMP, maupun yang paling bawah itu ada PAUD dan kindergarten itu, TK, taman kanak-kanak ya. Yang kedua, mengarahkan untuk program kesetaraan ABC. Kalau memang dia tidak sempat melalui pendidikan formal, karena ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dia tidak kuasa untuk melakukan itu, maka bisa mengarahkan untuk program kesetaraan A, B, C, seperti yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu pahami bersama. Lalu mengarahkan sebagai calon siswa sekolah rakyat, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala DPRD tadi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada berbagai macam program yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia. Bapak-bapak dan Ibu tahu MBG, ya, makan bergizi gratis, ya, untuk meningkatkan kecerdasan generasi bangsa, dan juga Presiden Prabowo itu membuka yang namanya sekolah rakyat SR yang di Kabupaten Situbondo ini nampaknya secara terjadwal masuk gelombang kedua ya tahun 2026. Kita cermati mungkin arahan Bapak Presiden sebagai bekal kita sebelum saya menutup pembicaraan penyampaian saya. Pertama, membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, masyarakat miskin ini semuanya tanpa terkecuali harus bersekolah. Jadi pendidikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian ini bukan cuma menjadi monopoli orang yang berada, anaknya penjabat, anaknya kelompok-kelompok tertentu. Jadi masyarakat semuanya, karena untuk merubah nasib tidak ada yang lebih dahsyat daripada pendidikan. Sekarang beasiswa itu banyak Bapak dan Ibu sekalian. Asalkan anaknya cerdas, sejak kecil dididik mentalnya, rohaninya, lalu dia punya semangat yang tinggi, mereka akan bisa mampu berdaya saing untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah luar negeri.
dan tidak sedikit anak-anak Situbondo banyak sudah sekolah ke luar negeri. Lalu sekolah rakyat berbentuk asrama, boarding school, semacam pesantren ya. Jadi mereka tidak sekolah langsung pulang, tapi terus dijaga, dimonitor perkembangan fisik, mental, dan psikis dan kejiwaannya agar pendidikan, kesehatan, dan lingkungan didukung oleh kesehatan dan lingkungan yang berkualitas. Dan sekolah rakyat ini diperuntukkan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dan kita yakin ketika sejak SD, SMP, dan SMA ini termonitor dengan lingkungan yang katakanlah mendukung, pasti anak-anak kita walaupun berasal dari keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin, mereka akan punya motivasi, mereka akan punya cita-cita untuk berkompetisi untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan tidak menutup kemungkinan mereka punya semacam minat dan semangat untuk kuliah. Lalu pembangunan sekolah rakyat dirintis tahun ini sejak masa pemerintahnya Presiden Prabowo. Targetnya 200 sekolah rakyat. Nah, ini mungkin untuk tahap awal ya. Kalau memang diperlukan mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Lalu diharapkan pada tahap berikutnya tiap sekolah harus mampu menampung 1.000 siswa. Berdiri di atas lahan 5-10 hektar. Ini sebagai gambaran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini, bahwa ini adalah rencana pemerintah pusat yang harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah. Banyak peluang. Jangan khawatir, walaupun kita keterbatasan ekonomi, keterbatasan katakanlah lapangan kerja, berdampak terhadap kesejahteraan keseharian, tapi pemerintah pusat sudah menyediakan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Asalkan sejak lahir tumbuh kembang anak dijaga, apalagi sekarang ada MBG, gizinya insya Allah akan didukung melalui program itu, mentalnya, spiritualnya, kondisi kejiwaannya dijaga menjadi anak yang cerdas, berprestasi sejak SD sampai SMA, insya Allah bisa masuk ke perguruan tinggi yang top baik di Indonesia maupun di mancanegara. Ya, tugas Pemda ini menyiapkan lahan, penyiapan guru, lalu turut serta bersama Kemensos, jemput bola mencari calon siswa. Nanti kita akan proaktif dari pemerintah daerah, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan khawatir, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Gratis. Cuma tinggal bagaimana anak-anak di lingkungan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian itu diberi suntikan semangat untuk mau sekolah. Manfaatkan ini untuk merubah katakanlah kondisi dari yang sebelumnya A menjadi sesuatu yang A+ dan bahkan A+++. Bukan plus ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Lalu tugas Pemda melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui camat dan desa atau kelurahan, termasuk yang kita selenggarakan saat ini merupakan bentuk sosialisasi kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, perwakilan dari tim penggerak PKK desa kecamatan maupun aparat pemerintah desa dan kecamatan, agar ini bisa sukses. Seperti yang saya sampaikan tadi, menyampaikan berita ini kepada masyarakat di sekitar, dan masyarakat tersebut merespon bersemangat untuk menyekolahkan anaknya melalui program sekolah rakyat. Saya pikir ini sudah memenuhi apa yang saya sebutkan di awal, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Next. Ya, enggak usah, kurikulum ini sudah. Saya lanjut. Nah, sekolah anak rencananya gegek Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Karena luasnya 4-5 hektar. Semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi tinggal semangat masyarakat. Tolong Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, putra-putri di sekitar Bapak-Bapak dan Ibu sekalian diberi semangat untuk bisa merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja, Bu Evi. Terima kasih ya. Nah, ini gambar lagi. Gegek ya sekolahnya ya. Lanjut. Iya, Pak. Ya, Pak. terima kasih Bu Evi ya. Itu Iya, saja Pak. Bu Evi, nanti bisa kalau memang ada diskusi disilahkan, karena saya yakin ini hari Jumat, GPL nggak pakai lama, yang penting substansinya sudah enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Pak Gaban, ini masih ada pemateri Ya, kedua dari monggo Dignas. silakan. Mau langsung interaktif apa menunggu materi Ya, kedua dulu? monggo dah. Langsung dari BPJS, Iya, teman kita itu. bukan, bukan. Ini masih terkait dengan anak tidak sekolah dari Dinas Oh, Pendidikan Pak Dignas. Gaban. Iya, ternyata beliau juga bergabung di sini. Oke, Ada oke, Bapak oke, saya. oke, oke, oke. Monggo silakan. Iya, jadi kita selesaikan dulu materi ATS-nya dulu, nanti baru interaktif ya Pak Gaban ya. Izin. Ya, ya. Baik, baik. Pak Saiful Oke, monggo Bu. sudah. Oke, baik. Suara saya Monggo. masuk, Bu? Nggih, nggih. Ya, Sekarang monggo panjenengan menyampaikan ya, materinya. Setelah itu ya, baru oke. kita interaktif terkait dengan anak tidak sekolah. Oke, Pada siap, Bu. Pak Saiful dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke intinya saja ya, biar mempersingkat waktu. Saya akan share dulu materi. Oke, udah kelihatan materi saya, Pak? Bu? Iya, sudah Oke, jelas. oke. Saya melanjutkan dari apa yang udah diinformasikan, yang intinya pemerintah daerah wajib untuk menjamin bahwa anak yang khususnya Kabupaten Situbondo itu dijamin untuk pendidikannya. Ini ada dasar hukum, ada 2 ya. Langsung aja ke intinya langsung. Nanti materi bisa kita kasihkan atau kita share ke panitia ya. Nah, ini langsung ke intinya. Di pembahasan ini diharapkan untuk Bapak RT ya, Bapak Ibu ya, diharapkan untuk bisa membantu operator desa untuk mencari data yang sudah bisa di-download oleh operator desa. Jadi alur kerjanya itu nanti operator desa itu sudah menerima data dari sistem, kemudian nanti RT itu mencari keberadaan data anak yang terdata di sistem itu, kemudian nanti kita minta hasil data balikannya kepada desa, kemudian nanti akan di-entry lagi ke sistem. Untuk perannya ini hanya mencari aja ya. Jadi jika ada data yang di sistem itu misalnya ada tambahan dari data yang sudah ditampilkan, itu dimohon nanti ada catatan tambahan. Nah, data ini diperoleh antara data Dapodik, data Kemenak, disandingkan dengan data kependudukan, data Dukcapil. Jadi pada saat disandingkan nanti akan tampil beberapa anak yang memang posisinya tidak ada di sekolah. Untuk peran operator desa sudah saya sampaikan tadi ya, cuman ini sekedar materinya, nanti dia harus bagaimana sebenarnya di pertemuan sebelumnya itu sudah disampaikan. Untuk data yang saya bisa tampilkan di per tanggal 26 September itu adalah ini ya. Ada 3 poin ya, ada BPB itu penjelasannya itu belum pernah bersekolah itu ya. Kemudian anak yang DO, kemudian ada yang LTM. LTM itu lulus tidak melanjutkan. Nah, di beberapa desa ini cukup lumayan angkanya, tapi nanti akan secara data nanti bisa ditampilkan secara per desa. Nanti bahkan keluar datanya secara per RT. Yang bisa mengeluarkan data secara per RT-nya itu nanti adalah operator desanya masing-masing. Jadi untuk tingkat kabupaten itu hanya berupa data agregatnya saja. Jadi berapa angkanya itu bisa ditampilkan secara spesifik hanya berbuah angka ya. Kalau detail-detailnya nanti dia alamatnya di mana, kemudian termasuk lokasi, nanti Bapak RT itu bisa mencari sesuai dengan data yang ada di data itu. Ini untuk data ATS-nya. Kemudian setelah pertemuan kemarin ya di Pemda itu di lantai 2, ini sudah ada beberapa data yang sudah divalidasi oleh operator desa. Saya nggak paham ini apakah desa sudah bergerak langsung itu dalam artian sudah diinfokan kepada RT-nya masing-masing
atau dia langsung karena tahu tentang kondisi di desanya, mungkin dia langsung memverifikasinya. Nah, ini ada beberapa data ya, yang cukup banyak ini ada di situ Bondo ya, ada 68 siswa yang sudah diverifikasi. Nah, pelaksanaannya saya kurang paham di bawah ya, apakah RT udah dikasihkan datanya terlebih dahulu atau langsung dieksekusi. Nah, semoga nanti ke depannya ini setelah eh, informasi ini, semoga Bapak RT bisa meminta data kepada operator desa atau kelurahan ya. Nanti dia bisa mengeluarkan secara detail datanya. Nah, nanti kita minta sesuai dengan arahan tadi ya dari Kepala DPMD itu, RT itu harus memberikan balikan data. Jadi data yang sudah dikeluarkan oleh operator desa atau kelurahan, nanti itu di samping kanannya kemungkinan ya ada kolom tersendiri, nanti dia validasinya apa. Nah, itu disampaikan lagi ke desa masing-masing. Ini ada lumayan ya masih ya, yang baru bergerak yang sedikit nih baru Banyu Gelugur ya. Banyu Gelugur baru ada 4. Nah, kemungkinan untuk dia verifikasinya seperti apa bentuknya, nah itu bisa dikoordinasikan lagi dengan operator desa atau kelurahan. Oke, itu aja dari saya Pak untuk materi datanya. Ya, Nanti kalau Iya. misalnya ada pertanyaan di belakang bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Saiful Bahri atas materi yang sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu sudah disampaikan ada 2 pemateri dari Bapeda juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan anak tidak sekolah. Jadi tadi disampaikan oleh Kepala Dinas PMD, mohon bantuan untuk kepada Bapak Ketua RT dan RW agar mendata terkait dengan data anak tidak sekolah. Izin Mas Pak Saiful, ini data tadi yang panjenengan dari data 6.269 Ya. terverifikasi 6.283 begitu. Ya, ini data yang saya download per hari ini, Bu. Jadi data ATS itu kan sifatnya bergerak ya. Jadi bisa jadi setiap minggu itu nanti datanya itu bisa berubah-berubah karena ada yang sudah diverifikasi atau bahkan sudah ada yang dengan dirinya sendiri itu mungkin langsung masuk ke sekolah yang formal atau non formal. Misalnya seperti masuk ke tingkat paket A, paket B atau paket C. Jadi datanya nanti Untuk langsung data akan berkurang sendiri nanti kalau misalnya dia masuk ke tingkat PKBM atau PKBM itu maksudnya yang paket ya, kejar paket. baik, Itu. untuk data yang sudah terverifikasi ini sejumlah 6.283 ya tadi yang ditabel panjenengannya. Ini 6.283 ya. yang dimaksud diverifikasi itu yang ini ya, mungkin saya share lagi ya Bu ya. Bentar. Saya share lagi sebentar. Nah, ini. Nah, yang udah diverifikasi ini kemudian kebetulan tidak saya jumlah ya. Yang bagian ini Bu yang sudah verifikasi. Nah, itu yang udah verifikasi ya. Kalau total keseluruhan itu ya, kalau sudah verifikasi dan belum itu jumlahnya memang Oh iya, tidak 6.253 dalam satu kabupaten dijumlah. Situbondo. Baik. Tuh. Totalnya 6.000 sekian yang sudah Oke. terverifikasi yang sebelah kiri itu ya. Ya, yang sebelah kiri yang sudah verifikasi. Baik. Jadi Ya. tugasnya Ketua RT dan Ketua RW ini mendata sesuai dengan yang ada di lapangan, terus nanti di-store kepada operator desa. Begitu Pak Saiful? Betul. Nanti ini gini, Disandingkan konsep datanya. ya, ini gini, secara konsepnya kan gini ya, seperti alur yang tadi ya. Operator desa ini kan sebenarnya udah punya data ya, nama-namanya siapa. Nah, itu bisa di-download oleh operator desa atau kelurahan. Nanti bisa dipisah-pisah sesuai dengan alamat RT-nya. Itu bisa kok operator desa itu. Jadi nanti bisa tinggal cetak, nanti informasikan kepada atau dikasihkan hasil cetaknya itu kepada ketua RT. Nah, ketua RT nanti mencari sesuai dengan data yang ada di situ. Baik, berarti data yang sudah ada di operator desa sudah ada BNBE-nya ya. Nanti Ya. bisa dicetak, diserahkan kepada ketua RT RW masing-masing untuk Ya. menyesuaikan apakah data tersebut benar ada di lingkungannya. Begitu ya Pak Saiful ya? Ya, benar. Ya, betul. Baik. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaban kalau untuk
anak usia tidak sekolah kisaran 7 sampai 18 tahun ya Pak Kaban ya. Disampaikan nanti juga pada harapannya pada akhir masa jabatan eh, Mas Rio dan Mbak Ulfi, Ya, semua anak didik di Situbondo itu sudah lulus SMA. Syukur-syukur S1 ya Pak Gi ya. ya kalau Syukur-syukur S1. kalau gini Bu, bisa ya ngomong ya? Nggih, Ya, nggih. jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita itu mengawal capaian indikator kinerja kepala daerah. Salah satunya adalah IPM, kan seperti itu. Jadi ada target-target per tahun itu di RPJMD mulai 2025 sampai 2030. Nah, dan angka-angka itu harus tercapai, ya. Nah, saya tidak berbicara semuanya harus tuntas, harus sekolah semua. Kalau itu bisa diwujudkan, itu luar biasa. Tapi bagi kami, angka-angka yang akan dirilis oleh BPS itu harus tercapai. Karena ini indikator berhasil atau tidaknya seorang kepala daerah itu memimpin gitu loh Bu. Itu kepentingan Bapeda. Begitu ya Bu ya. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Kaban atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari dua pemateri ini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Untuk Bapak Ibu Ketua RT, Ibu Ketua TPPKK Kecamatan dan juga Ketua TPPKK Desa dan Kelurahan, ada yang ingin ditanyakan, silakan dari dua materi yang sudah menyampaikan paparannya. Monggo Bapak Ibu. Ya. Jadi lah tanya dulu. Yamaha. Tanya Bu, tanya Bu, tanya Kelurahan Bimbaan. Monggo Pak, kepada siapa? Pak Kaban atau Kelurahan Bapak Bimbaan. Saiful? Oke, monggo silakan Pak. Halo, halo. Bisa Iya, Pak monitor. Lurah sudah. Iya, Pak Lurah sudah jelas suaranya. Silakan Pak Lurah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Ingin menanyakan bahwa terkait dengan ATS, anak tidak sekolah itu, kita akan mengimbau kepada Bapak RT melalui surat masing-masing kepada Bapak RT karena di Kelurahan Mimbaan ini ada 85 RT, 24 RW. Jadi kami akan mengimbau kepada Bapak RT. Yang saya tanyakan kira-kira batas waktu untuk untuk menyalurkan data itu kapan? Apa memang sudah dari sana ada surat dari DPMD atau pihak dari Bapeda untuk data ATS-nya? Mungkin ada draft khusus yang ada, jadi kami tinggal mengakses data-data tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Saiful. Oke, monggo Bu. Siap. Mungkin bisa dibantu dari Pak Lurah kan? Iya, ini gini. Kalau Untuk formatnya terkait seperti apa nanti? Untuk formatnya seperti apa? Paling lambat tanggal berapa mungkin bisa disampaikan? ya, gini, kalau urusan format ya, itu kan operator desa atau kelurahan itu kan tinggal download aja data yang ada di sistem itu. Kemudian sudah saya kasih tahu tata cara bagaimana dia dikeluarkan ke bentuk Excel. Nah, setelah itu nanti mungkin di format di paling kanannya nanti ada keterangan. Keterangan itu seperti apa. Nah, ya setelah dicetak itu nanti baru diinformasikan kepada RT ya, kepada RT. Nanti RT baru mencari. Untuk batas waktu, nah ini saya harus menyerahkan kepada DPMD atau dari Bapedi dan nanti gimana ini Ya, secara batas waktu. gini nanti akan kita formulasikan, kita tindak lanjuti, akan dibuatkan surat sekretaris daerah yang akan disampaikan kepada pemerintahan bawahan. Nanti terkait dengan deadline atau timeline kapan harus nanti kita diskusikan dengan DPRD dan Dinas Pendidikan. Jadi itu menjadi kesepakatan bersama, tidak cuma pure murni keputusan Bapeda ya. Jadi Dinas Pendidikan,
karena ini menyangkut desa ya di PMD kita akan atur yang namanya apa namanya batas waktu kapan ini. Gitu Pak Lurah Mbak ya, Mas Ilham. Ya gitu ya. Lagi Bapak, ini ada pertanyaan satu lagi Bapak. Ya. Ini kalau menurut data kemiskinan itu kan ada desilnya Bapak. Desil 1 sampai desil 5 itu yang desil 1 sampai desil 10. Batasnya itu desil 1 sampai desil berapa Pak? Apa 1 sampai 6 atau 1 sampai 5? Itu Bapak. Karena Baik. yang dapat kemiskinan itu di bawah desil 5 kayaknya Bapak. Terima kasih. Baik, ini memang tidak terkait langsung dengan kemiskinan, tapi tak sekolah data gitu loh. Ini khusus anak tidak sekolah, ya, jadi maka desil berempat. Tapi kan saya sampaikan tadi, penyebab tidak sekolah itu tidak cuma apa namanya faktor ekonomi. Mereka mungkin ekonominya lumayan, tapi orang tuanya eman macam olah anak kan begitu kan? Bisa saja seperti itu Pak Lurah kan? Jadi yang tidak sekolah didata dulu. Nanti biar intervensinya itu lebih mudah gitu loh. Alasan mereka tidak sekolah, kalau itu nanti ada, itu akan lebih enak intervensinya. Yang terpenting, saya tak sekolah. Oke, siap. Kan seperti itu. Ya, mantap. Naik kelas Bapak. Iya. Oke, tambahan ya. Amin. Ini Udah tambahan jelas ya, untuk Pak Pak Lurah ya. Iya. Ya, halo. Halo. Tambahan untuk Pak Lurah. Sebelum ada informasi dari Bapeda tentang itu batas waktu ya, mending operator dari kelurahan itu data itu harus dikeluarkan langsung. Jadi tanpa harus menunggu informasi itu ya. Jadi data keluarkan dulu, kemudian nanti bisa dicetak langsung kerja langsung ke untuk RT-nya. Nah untuk batas waktu sambil menunggu yang sesuai disampaikan oleh Pak Kaban tadi ya. Itu aja. Ya. Jadi Senin nanti surat itu sudah teranu ya, karena sekarang Jumat, tak mungkin Sabtu kan. Sabtu Mas Ilham mesti tak ke kantor. Jadi Senin nanti surat kebanyakan Bu Rosi ya, itu sudah apa namanya bisa dikirim. Ya, makasih. Iya. Iya Pak. Kalau Sabtu Pak Lurah masih maulid Pak Kaban. Kelurahan Pak, sebentar. Ya. Kelurahan Bu Bevi. Gimana? Ya Dari ini LPM, dari kalau di desa kan ada operator, sedangkan di kelurahan ini ada operator, tapi operator SIG-NG itu kan dari dinas sosial. Kalau operator yang terkait masalah ini apa ada SK khusus dari DPMD? Enggak. Itu saja. Izin Pak Saiful, tadi kan Operatornya. jenengan menyebutkan kalau data itu yang BNBE tadi, anak tidak sekolah yang 2000 sekian itu sudah ada di operator. Betul. Tadi jenengan nyebutkan operator desa, apakah di operator kelurahan sudah ada juga data itu? Izin. Gini, sebelum pertemuan ini kan ada pertemuan di lantai 2 Bu. Nah itu diundang khusus oleh Bapeda. Nah itu yang diharapkan datang itu kan adalah operator ya. Nah, waktu itu malah yang ditunjuk pertama yang datang malah orang berbeda. Nah, akhirnya meskipun orang berbeda, akhirnya diputuskanlah operator yang hadir di lantai 2 itu adalah yang dijadikan operator tetap itu. Jadi pada saat nanti ada pertemuan lagi untuk ATS, maka orang itu tidak boleh berubah lagi. Nah, itu udah diputuskan seperti itu waktu itu dengan Bu Rosi. Nah, semoga yang datang itu benar nih, hadir sekarang juga di pertemuan ini yang udah di lantai 2. Gimana Pak Lurah? Siapa kemarin yang hadir Pak Lurah? Di lantai 2. Dulu memang ada operator Pak, operator itu tapi bukan khusus ini, tadi khusus kemiskinan. Nah, dari DTKP. Nah, itu yang operator khusus itu. Untuk khusus operator yang ini kurang tahu apakah dia memang masuk di situ atau tidak. Belum saya tanyakan karena orangnya masih sekarang ada pertemuan di kecamatan terkait dengan operator semuanya 10 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Panji bersama Bapeda. Bu Evi, bisa didengar? Nggih Pak Kaban. Nggak Nggih. apa-apa ya, diskusinya biar lancar kayak gini, mohon maaf. Jadi biar tidak salah kalau yang kemarin memang saya tidak hadir ya, kebetulan Bu Rosi, memang operator. Tapi sekarang ini intinya
seperti yang disampaikan oleh Kepala DPMD tadi, ini meminta partisipasi RT. Oleh karena itu, yang hadir mungkin dari tim penggerak PKK desa dan RT atau RW yang ada di desa seluruh Kabupaten Situbondo. Jadi audiensnya memang beda ini Bu Evi. Jadi yang kemarin memang operator, saya perintahkan dikasih gitu. Dan sekarang ini minta partisipasi agar pemerintahan desa melalui RT RW dan juga tim penggerak PKK yang sangat aktif melalui mungkin Desa Wisma ya, itu bisa memberikan informasi seandainya nanti data yang sudah katakanlah disampaikan oleh Dinas Pendidikan tadi, Mas Saiful ya, itu kan perlu verifikasi. Ya, itu aja sebenarnya. Berarti memang ini bukan operator ya. Yang sekarang Zoom bukan operator, memang RT RW kan seperti itu. Oh gitu. Ya gitu. Siap. Baik, Ini, baik, terima ini kasih. saya tampilkan ya. Saya tampilkan ini sebenarnya untuk yang Desa Membaan, siapa operatornya ini namanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Kaban, Pak Saiful, Pak Lurah. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi kedua. Dari Assalamualaikum. mana Bapak? Assalamualaikum. Dari Desa Sumber Tengah, Bungatan, Situbondo. Oh, monggo Bapak. Saya perlu tanyakan, mulai tadi Bapak Saiful itu tetap data itu yang mendata harus RT. Nah ini yang jadi permasalahan Pak di desa. Ini RT seperti RT Desa Sumber Tengah itu RT RW 28 orang. Itu makanya ini apa ada jadwal untuk memanggil para RT karena RT di desa Pak ini rata-rata orangnya bodoh, gendeng kok Pak. Nah, yang jadi permasalahan Pak, ya, yang jadi permasalahan itu saya kemarin kan ikut rapatnya di lantai 2. Nah, yang saya jadi permasalahan operator yang datang itu yang pertama dengan yang kedua itu beda. Benyakan saya datang nomor 2, saya tak tahu apa sekali Pak. Itu yang rancu. Nah, makanya saya minta sama Pak Saiful, ini secepatnya harus dikoordinasin ke kecamatan-kecamatan biar tim kecamatan itu secepatnya koordinasi dengan di desa. Biar kami di desa itu cepat Pak bekerjanya kayak itu. Kalau hanya seperti ini terus Pak, loh, kapan hasilnya? Satu, nomor 2 Pak. Saya kan sudah Pak, sudah jalan ya, khususnya di kampung saya Kerajaan Pak. Itu banyak yang tanya sudah Pak, banyak yang tanya kapan. Karena di sini Pak, orang pedesaan itu lulus SD Pak. Untuk jenjang ke SMP agak ruwet karena kalau SMP ya sekarang di Desa Sumber Tengah itu ada SMP 1 atap Pak, DSDN 1-2. Nah, untuk ke SMA-nya Pak itu harus ke kecamatan. Keluar desa Pak, ini yang jadi permasalahan. Seandainya di Desa Sumber Tengah ada 1 atap SMA-nya, insya Allah bisa Pak untuk diakses para anak-anak kami yang putus sekolah kayak itu Pak. Karena Pak tak ngibu sabeda Pak atur numpak sabeda pancat biasa Pak. Ya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Monggo siapa yang jawab ini? Monggo Bapak langsung. Monggo Bapak Pak Kaban, monggo silakan Pak. Ya, Pak Kades, matur sakalangkong informasinya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, pendataan ini tidak cuma untuk saat ini, tapi saat ini dan untuk yang lebih baik di masa yang akan datang. Nanti melalui Kementerian Sosial yang saya sampaikan tadi, itu ada rencana pemerintah pusat sekolah rakyat. Nah, kan seperti itu. Di samping sekolah rakyat, mungkin kalau ada kendala geografis seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ini juga menjadi pertimbangan khusus bagi Dinas Pendidikan yang mengampu, katakanlah bagaimana agar anak-anak itu bisa memperoleh kesempatan yang sama. Nah, nantinya ini saya ini menjadi bahan pertimbangan yang Mas Saiful sampaikan ke yang membidangi pendidikan dasar khususnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah idealnya. Tapi untuk menuju ke SMA dengan kondisi usia rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang seperti sekarang,
ini tidak bisa hanya ditempuh dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi terus, dari kelas 3 level SMP, setelah itu SMA, dan kalau bisa nanti bisa lanjut kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semuanya akan kita laksanakan secara bertahap, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tidak serta-merta, tapi niatan kita memang dalam minimal nanti tahun 2045 program pemerintah pusat kan ada yang namanya itu generasi emas, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu nanti masyarakat Kabupaten Situbondo tidak lagi hanya mengenyam pendidikan dasar, tapi kalau bisa pendidikan menengah dan bahkan pendidikan tinggi. Golden Generation itu kan tahapannya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi gitu ya, Pak Tenggi, motor saya langkong. Jadi nanti ini biar Mas Saiful catat dulu. Ya. Untuk tambahan ya, kalau misalnya nanti yang jadi operator ternyata mungkin yang datang itu waktu di lantai 2 itu kemampuannya itu mungkin kurang atau gimana, sebenarnya desa itu bisa mengajukan operator lebih dari 1, Pak. Jadi nggak masalah. Jadi misalnya mau ada 2 atau 3 pun juga diizinkan, nggak ada masalah. Tinggal nanti lapor ke saya, Pak ya, untuk pada saat mau pendaftaran karena ada kode referral ya. Nanti kode referralnya saya kasihkan sesuai dengan yang saya infokan di lantai 2 waktu itu. Itu aja, monggo Bu. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Sumber Tengah Tinggi. Sudah cukup ya untuk yang sesi pertama ini. Masih ada pertanyaan lagi? Pak Kaban, kami tunggu untuk suratnya. Oh iya, jadi kita komitmen nanti biar Bu Rosi ini di samping saya, mendampingi saya. Jadi iya kelihatan Pak dari sini Pak Kaban. Ya dah, nanti kita anukan Senin diselesaikan. Mudah-mudahan Pak Sekda tidak keluar kota, itu aja. Kalau keluar kota, pakai sudah deh, tanda tangan elektronik. Berarti Pak. Gitu Bu Evi. Terima kasih Pak Kaban. Terima kasih Bu Evi. Mas Saiful Rizal, terima kasih. Baik, kita pause dulu untuk 2 materi pertama ini. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua kita beralih ke BPS Ketenagakerjaan. Baik, untuk sesi kedua ada sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, diharapkan bagi semua penerima insentif baik Ketua PKK Kecamatan, Ketua PKK Desa Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT bisa ikut BPS Ketenagakerjaan. Manfaatnya apa? Syaratnya apa? Nanti akan dijelaskan oleh beliau Bapak Mujib kolaborasi dengan Ibu Vivi. Monggo dipersilakan kepada Bapak Mujib dan Bu Vivi. Baik, terima kasih Bu Evi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Pak Sur, beserta jajaran ada Pak Sugeng, Bu Evi, dan tim yang ada di sini. Yang saya hormati Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo, Pak Haji Sugiono, beserta jajaran. Dan yang saya hormati juga para Bapak Ibu Camat, Kepala Desa, Ketua RT RW, Ketua PKK yang ada di Situbondo. Baik, perkenalkan kembali Bapak Ibu sekalian, kami dari BPJS Ketenagakerjaan Situbondo. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian apa manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini taunya BPJS itu BPJS Kesehatan ya. Padahal BPJS di Indonesia itu ada 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu dulu namanya Askes ya, pesertanya yaitu seluruh pegawai negeri. Tapi semenjak jadi BPJS Kesehatan, pesertanya yaitu seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari bayi sampai dengan lansia. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, dulu kita jam sostek namanya Bapak sekalian. Jadi jam sostek itu dulu identik pesertanya itu dengan
pegawai kantor, pegawai pabrik, tapi sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan, semua tenaga kerja di Indonesia itu bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial, termasuk pedagang kaki lima, tukang ojek, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu sekalian sebagai ini ya, ketua RT, ketua PKK, itu sangat-sangat bisa untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Baik Bapak Ibu sekalian, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan merupakan jaminan sosial ya yang ada di Indonesia. Itu kita beda Bapak Ibu sekalian dengan asuransi swasta. Sebagai contoh, ini Bapak sekalian ya, kalau asuransi itu, kalau kita mau daftar asuransi, pasti itu nanti dipertimbangkan usianya berapa, punya riwayat penyakit apa, itu nanti ada perhitungannya Bapak sekalian. Semakin banyak usianya atau semakin banyak riwayat penyakitnya, itu iurannya pasti semakin mahal. Tapi kalau jaminan sosial, tidak ada itu Bapak sekalian. Yang penting warga negara Indonesia. Dan yang kedua, kalau BPJS Ketenagakerjaannya itu mempunyai pekerjaan, itu bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa dikatakan anti seleksi ya Bapak sekalian. Terus yang kedua, saya ambil contoh simpelnya ya, kalau misalnya di asuransi, kalau misalnya ngapunten nggih, meninggal karena disengaja atau bahasa kasarnya bunuh diri nggih. Kalau di asuransi itu kira-kira dapat nggak Bapak sekalian untuk manfaat jaminannya? Kayaknya enggak ya Mbak Vivi ya. Tapi kalau di jaminan sosial Bapak sekalian, hari ini daftar, bayar kita iurannya. Besok ada kejadian, ngapunten misalnya meninggal ya, itu langsung dapat 42 juta Bapak sekalian. Siapa yang dapat? Ahli warisnya Bapak sekalian, yaitu kalau bisa janda atau dudanya, kalau nggak ada berarti bisa turun ke anaknya, kalau nggak ada bisa turun ke orang tua, kalau nggak ada lagi bisa turun ke saudaranya Bapak sekalian. Itu ya, kalau misalnya meninggal dunia dapat 42 juta rupiah. Tapi kalau meninggal kalau dikonversikan secara rupiah berapa Mbak Vivi? Meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Sekitar 120 juta rupiah, plus nanti kalau misalnya mempunyai anak yang masih usia sekolah, itu nanti dapat beasiswa Bapak sekalian untuk anaknya. Maksimal 2 orang anak dengan nominal 174 juta. Itu nanti kita bagikan secara bertahap ya atau per tahun. Untuk TK itu dapatnya 1,5 juta per tahun. Untuk SD sama 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta rupiah per tahun, SMA 3 juta rupiah per tahun, dan perguruan tinggi 12 juta rupiah per tahun. Itu iurannya Bapak, Ibu sekalian mungkin penasaran ya, iurannya berapa? Iurannya cukup 12.500 Bapak sekalian. Iuran 12.500 Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkan manfaat yang saya sebutkan tadi. Mungkin setelah beberapa kali sosialisasi kita memang banyak pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kok iurannya murah ya? Tapi manfaatnya besar banget. Jangan-jangan penipuan. Apalagi beberapa tahun ini kan ngapunten banyak kasus ya Ibu ya. Bapak Ibu sekalian ya untuk asuransi entah itu penipuan atau rugi. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, kita di sini jaminan sosial itu adalah punya pemerintah. Jadi di sini pemerintah itu tidak mau berbisnis dengan masyarakatnya. Yang dipikirkan pemerintah itu gimana caranya, seperti yang dijelaskan Pak Sur tadi ya, terkait Inpres nomor 8 tahun 2025. Jadi BPJS Ketenagakerjaan di sini berperan serta dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan ekstrim. Itu maksudnya gimana? Yaitu tadi Bapak sekalian, kalau misalnya ada salah satu tulang punggung keluarga mengalami meninggal ya, baik itu meninggal dunia biasa maupun kecelakaan kerja, itu nanti gimana ahli warisnya atau anak istrinya? Itu yang dipikirkan pemerintah Bapak sekalian. Gimana caranya mereka bisa bertahan hidup, terus biaya sekolah anak-anaknya kayak gimana, itu nanti yang dipikirkan pemerintah itu Bapak sekalian. Jadi
kalau misalnya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau terlindungi jaminan sosial, kalau misalnya ada risiko terburuk itu tadi Bapak Ibu sekalian ya, itu nanti harapannya pemerintah anak istrinya itu bisa bertahan Bapak Ibu sekalian, tidak menjadi beban negara lagi. Itu ya Bapak Ibu sekalian untuk yang dimaksud Pak Sur tadi terkait Inpres nomor 8 tahun 2025. Jadi BPJS di sini berperan serta untuk menurunkan jumlah kemiskinan ekstrim. Untuk iurannya tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian ya. Untuk iurannya untuk program dasar kita yaitu kecelakaan kerja sama kematian cukup 12.500 untuk pekerja formal. Bocor ya. Jadi harapan kami Bapak sekalian, peserta yang ikut di program BPJS Ketenagakerjaan khususnya itu daftarnya itu bukan karena kewajiban. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak sekalian ya, untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan itu sifatnya wajib. Undang-undangnya sama BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Seluruh pekerja yang ada di Indonesia, baik itu termasuk pekerja asing Bapak sekalian. Bayangkan pekerja asing pun diwajibkan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, apalagi pekerja Indonesia. Tapi di sini kita tidak mau Bapak sekalian ya, mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena kewajiban. Jadi kayak bayar pajak gitu Bapak sekalian ya. Meskipun pajak masih ada ya untuk baik itu pembangunan dan lain-lain, tapi kita ingin itu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ikut di kami itu karena tahu manfaatnya Bapak sekalian. Jadi bukan karena keterpaksaan. Jadi itu Bapak sekalian ya gambaran mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin untuk lebih detailnya ya, mungkin Mbak Vivi bisa menjelaskan secara singkat ya, secara singkat karena ini sudah jam 10, jam kerja sampai jam 11. Mungkin nanti bisa lanjut diskusi Bapak sekalian. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Vivi ya. Silakan Mbak Vivi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan untuk pemaparan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan sendiri ini memiliki 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun. Nah, kalau sebelumnya ada namanya surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, di mana untuk RT RW, kemudian ketua PKK, kemudian segala yang mendapatkan insentif dari pemerintah daerah nantinya dapat diikutsertakan ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, sebagai contoh, ini ada kisah Tarji sama Hasan di Desa Sumber Damai. Nah, pada saat umur 45 tahun, Tarji sama Hasan ini sama-sama berusia 45 tahun. Nah, kemudian Tarji dan Hasan ini sama-sama punya niat nih untuk menabung. Hanya saja caranya berbeda. Untuk Tarji, dia berkomitmen nabung sendiri di celengan ayamnya sendiri itu sebesar 12.500 per bulan. Sedangkan Hasan ini menabungnya dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang sama yaitu 12.500. Nah, kebetulan Tarji dan Hasan ini sama-sama ketua RT atau RW di Desa Sumber Damai. Nah, tadi kan iurannya sama, nabungnya sama, per bulannya 12.500. Ternyata 5 tahun kemudian di usia 50 tahun Tarji sama Hasan sama-sama meninggal dunia. Mungkin teman sehidup semati ya, jadi sama-sama hidup, sama-sama mati. Nah, Tarji ini telah menabung 5 tahun, sama Hasan juga sudah nabungnya 5 tahun. Jadi 12.500 kali 5 tahun otomatis uang yang dikeluarkan ini sama, yaitu sudah 750.000 untuk selama 5 tahun. Nah, kemudian apa yang didapat sama keluarga Tarji sama Hasan? Kira-kira lebih banyak mana ini?
tentu lebih banyak di keluarga Hasan. Kalau keluarga Tarji tadi nabung 750.000 untuk 5 tahunnya, itu hanya dapatnya ya segitu. Belum lagi kalau karena kan nabungnya di celengannya sendiri. Belum lagi kalau seumpamanya itu diambil sama istrinya buat beli lombok, buat beli gula gitu ya. Jadi berkurang otomatis. Sedangkan yang keluarganya Hasan, dia dapatnya 42 juta ditambah sama beasiswa untuk 2 orang anaknya gitu. Beasiswa diberikan sampai anaknya lulus kuliah S1 gitu. Jadi memang manfaat yang pertama untuk program dasar yaitu adalah jaminan kematian yang diberikan tanpa melihat penyebab kematiannya. Mau meninggal karena sakit, dibunuh, bunuh diri, meninggal karena apapun, itu ahli waris berhak mendapatkan 42 juta rupiah gitu. Nah, seperti yang tadi dicontohkan Pak Muzib, misalkan baru dibayarkan dan aktif hari ini, kemudian besok ada yang laporan meninggal, itu udah langsung dapat. Nah, ini ada salah satu contoh kemarin ada di Desa Alas Malang yang sudah mendaftarkan RT RW-nya. Di sana sudah ada satu kejadian yaitu salah satu ketua RT ini meninggal dunia dan langsung mendapatkan 42 juta. Mungkin kalau yang kenal bisa langsung dikonfirmasi benar nggak sih dapat 42 juta padahal baru ikutnya itu baru 1 tahun gitu. Nah, kemudian kalau sudah 3 tahun aktif BPJS Ketenagakerjaannya itu bisa mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anak yang ditinggalkan maksimal sampai 174 juta. Kelihatannya besar ya, tapi ini tidak diberikan sekaligus, melainkan bertahap. Jadi TK sampai SD ini 1.500.000 per anak per tahun. SMP 2 juta rupiah per anak per tahun, SMA 3 juta rupiah per anak per tahun, sampai kuliah 12 juta rupiah per anak per tahun. Nah, mau sekolahnya di negeri, di swasta silahkan. Kita tidak ada permasalahan untuk hal tersebut gitu. Jadi biasanya kalau saya jadikan guyonan candaannya gini, kalau mau nekat bunuh diri, nunggu nanti ya 3 tahun. Kenapa? Biar dapatnya lebih banyak gitu. Tapi bukan menghimbau untuk ikut bunuh diri ya gitu, walaupun tetap ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk selanjutnya manfaat yang kedua ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Nah, di sini kan untuk ketua RT, RW, PKK ini kan cukup ini ya, kerjanya bisa dikatakan kemarin kata Bu Evi 25 jam. Nah, kenapa? Karena kerjanya itu memang nggak nampak secara langsung, nggak ada kantornya secara langsung, tapi beliau-beliau ini kerjanya langsung di lapangan, langsung praktek. Misal ketua RT ini ada jaga kerukunan warga. Misalkan ada warganya yang bertengkar, otomatis kan menengahi. Ketika menengahi kena jotos. Itu masa risiko kecelakaan kerja. Atau misalkan ketika ada ronda, kemudian di tengah perjalanan ronda ada maling, ngejar maling terus kecelakaan, itu masuk risiko kecelakaan kerja. Ataupun ketua PKK. Misalkan ketua PKK ini ada rangka untuk mau sosialisasi terkait suatu program, terjun ke beberapa rumah warga. Nah, ketika di perjalanan ada risiko kecelakaan, maka itu bisa ditanggung. Yang didapatkan apa? Yang pertama ada biaya transportasi ke rumah sakit. Misalkan jauh dari rumah sakit, jadi bisa dibawa ke rumah sakit. Nanti bisa diklaimkan untuk nota bensinnya atau kwitansi mobilnya, itu bisa diklaimkan ke kami gitu. Yang kedua dapat biaya perawatan sampai sembuh tanpa ada batasan biaya. Kalau di rumah sakit umum daerah, kami kerjasama ada RSUD RSUD Abdurrahim, kemudian Asem Bagus sama Besuki, itu dapatnya rawat inap di kelas 1. Kalau di Elizabeth itu setaranya dengan kelas 1 RSUD. Itu sampai sembuh. Nah, kemudian ketika selama tidak bisa bekerja, itu dapat pengganti penghasilan. Nanti diminta aja surat istirahat dari rumah sakitnya. Misal habis digebuk maling gitu ya. Habis itu kecelakaan kerja masuknya, dibawa ke rumah sakit, dibutuhkan rawat inap ataupun istirahat dulu ya Pak ya, jangan kerja dulu kata dokternya. Itu minta surat istirahatnya, nanti bisa diganti dengan uang minimal 70.000 per hari. Nah, kemudian kalau sampai cacatnya juga dapat santunan sebesar berapa persen berapa persen cacat yang ditetapkan sama dokter di rumah sakitnya.
Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Mujib, kalau meninggal akibat kecelakaan kerja itu juga dapatnya jauh lebih besar, dapatnya bisa sampai 120-an juta. Wah, lumayan, ditambah lagi ada beasiswa begitu, tanpa menunggu 3 tahun seperti yang kematian biasa tadi. Nah, itu tadi program dasar. Kemudian kalau yang selanjutnya ada namanya program jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini sifatnya tabungan yang bisa dicairkan ketika berhenti kerja. Itu kalau diikutkan jaminan hari tua. Jadi kalau cuma ikutnya jaminan kecelakaan kerja sama kematian kemudian berhenti, memang tidak ada uang yang bisa dikembalikan karena sifatnya program dasar untuk kecelakaan kerja dan kematian. Tapi kalau seumpamanya ikut sampai jaminan hari tua itu bisa diklaimkan. Nah, kemudian ada lagi jaminan pensiun. Kalau jaminan pensiun ini bisa dicairkan juga, tapi ketika mencapai usia pensiun gitu. Ya, usia pensiun yang ditetapkan pemerintah itu untuk saat ini di usia 59 tahun. Tapi setiap 3 tahun sekali usia pensiun itu nambah 1 tahun gitu. Baik, itu nggih. Nanti monggo jika ada diskusi masalah pembayaran teknis seperti apa nantinya itu mungkin ada kita akan kaji. Yang pasti nanti ada include di insentifnya itu masuk langsung ada pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, cuma untuk berapa lamanya kemudian gimana cara potongnya nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Dari kami cukup. Langsung jika ada yang tanya Langsung jika ada yang tanya jawab boleh. Boleh jika ada yang tanya jawab. Disilakan. Kecamatan Panji, mohon izin untuk bertanya Bu Vivi. Siap Bapak. Terima kasih Bu Vivi dari Kelurahan Adirjo. Saya Sektor Adirjo mau tanya, ini kebetulan ada warga yang mengikuti program pemerintahan kerjaan. Ini sampai program itu berjalan, terus ini setelah sampai pada program yang ditentukan tidak pernah mengalami kecelakaan kerja, sehingga iuran-iuran yang telah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ini apakah bisa diambil kembali Bu Vivi? Menurut keterangan pegawai BPJS ini jawabannya uang yang sudah masuk ke BPJS ini hangus, itu Bu Vivi. Ini Ibu Vivi orangnya langsung. Sebentar Bu. Saya langsung aja. Barusan dari Pak Seklur ini ceritanya begini Bu, bahwa saya selalu ke KRD, ada warga saya namanya Pak Sahawi. Ini langsung daftar ke BPJS Ketenagakerjaan mulai tahun 2018. Semenjak bayar 1 tahun aktif 2019, sehubungan dengan adanya COVID ini tidak diperbolehkan membayar. Nah, setelah itu tahun 2020 aktif lagi. Jadi yang 1 tahun itu tunggakannya tidak usah dibayar, tapi tahun 2020 itu terus aktif sampai tahun 2024 bulan 11 dia bayar. Maksudnya Pak Sahawi ini mau menutupi dalam 1 tahun karena tinggal 1 bulan lagi sudah, artinya tahun 2024 sudah habis, sudah menginjak pada tahun 2025. Ini pun juga tidak boleh, disyaratkan itu harus membayar tiap bulan. Nah ini Bu, saya langsung sendiri nih kepada kantor BPJS, ketemu dengan karyawannya. Nah, ini. Setelah itu Pak Sahawi selanjutnya bukan dia sengaja tidak mau membayar, tapi kelupaan Bu. Lupa sampai bulan 2 tahun 2025 Pak Sahawi ini mau membayar, artinya mau menutupi yang 3 bulan itu juga pun tidak diterima. Lalu mengajak saya ke sana, saya bertanya, bagaimana jalan keluarnya ini Pak? Ya harus daftar kembali. Mau daftar di kantor BPJS juga pun ditolak, harus ke kantor pos.
Sudah saya datang ke kantor pos. Kantor pos menanyakan dengan persyaratan-persyaratan yang diminta, ada persyaratan karena usia sudah kepala 6, Bu. Pak Sawi waktu itu kemarin ke sana usianya sudah 66 tahun. Ini sudah tidak bisa, Pak. Karena usia sudah 66 tahun. Nah, jadi pertanyaannya ini, pertanyaan Pak Sahawi, saya tidak mau berhenti. Bagaimana nasib uang saya yang sudah terlanjur membayar? Kok begini saya mau meneruskan, saya semuanya artinya ditolak. Saya bukan pendaftar baru, ini pendaftar lama. Nah, di sini Bu, mohon kami di sini penjelasan kepada Ibu itu tentang aturan-aturan waktu mendaftarkan diri itu tidak dijelaskan. Ini termasuk BPJS golongan yang mana Pak Sahawi ini? Kok dengar-dengar katanya ada BPJS yang seperti perusahaan dengan perorangan. Ini aturannya kok beda-beda. Waktu petugas yang datang ke rumah saya di pengajian menyampaikan, tidak seperti itu penyampaiannya. Cuma pendaftarannya, pembayarannya, ada BPJS Ketenagakerjaan, itu mendaftarkan diri, itu sampai ada artinya jaminan di masa tuanya itu kecelakaan, misalnya itu kematian, dengan membayar Rp16.800 per bulan. Apakah boleh saya bayar 1 tahun, Pak? Boleh. Saya bayar itu 1 tahun boleh. Loh ini kok bagi saya itu saya tidak ngerti. Pak Sahawi itu mau melunas artinya mau bayar lebih itu waktu bulan 11 2004 kok ditolak. Mohon penjelasan bagi Ibu karena menanyakan masalah uang ini datang ke kantor BPJS ini dia menyetelnya hangus, suruh mendaftar lagi, sudah tak boleh karena benturan dengan usia. Mohon penjelasannya dari Ibu. Saya kira itu dulu Bu, sehingganya terus lanjut ini Bu. Lanjut, saya mumpung ketemu di sekarang. Di kelurahan kami di Artirjo pernah juga artinya dari BPJS itu menjelaskan ada iming-iming pinjaman yang dimonitori oleh dari Dinas Pegadian. Setiap pedagang dapat pinjaman 10 juta tanpa jaminan, tapi dengan syarat masuk jadi anggota mendaftarkan diri kepada BPJS. Setelah berkunjung semua mendaftar, yang namanya uang pinjaman tidak kunjung cair, sehingganya masyarakat pasar bertanya-tanya, loh bagaimana ini? Saya suruh masuk, BPJS sudah masuk, tapi ini pinjaman saya yang dijanjikan 10 juta tanpa jaminan tidak cair. Ya kalau gitu, saya berhenti tak mau lanjutkan juga BPJS saya. Nah, ini katanya orang-orang pasar itu. Saya soalnya juga pedagang di pasar. Nah, ini Bu, sehingganya uang itu ya hilang sia-sia seperti itu. Kira-kira sekian, Oke, Pak. baik Pak. Sudah ketangkap Pak maksudnya. Baik. Ya, terima kasih dari Kelurahan Ardirejo ya. Nah, gini Bapak, untuk terkait yang pertama tadi manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami memang segmentasi BPJS Ketenagakerjaan ada namanya segmentasi pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah itu seperti yang tadi Bapak sampaikan, kerja di perusahaan ataupun tenaga yang mendapatkan insentif seperti bapak-bapak RT RW, ibu-ibu PKK, itu termasuk pekerja penerima upah gitu. Tapi cara daftarnya nantinya harus kolektif, bukan perseorangan. Jadi harus dikolektifkan, pembayaran setiap bulan juga kolektif. Nah, kemudian untuk pekerja bukan penerima upah, segmentasi yang kedua itu pekerja individu seperti petani, pedagang, nelayan gitu ya. Nah, memang ada perbedaan untuk ketentuan segmen penerima upah sama bukan penerima upah. Kalau penerima upah itu usia berapapun bisa diikut sertakan.
tapi dengan catatan pendaftaran kolektif. Ya, nah, memang iurannya jauh lebih murah hitungannya kalau ikut 2 program. Nah, kalau untuk segmen yang bukan penerima upah, yang petani, pedagang tadi, memang ada batasan usia, yaitu usia 65 tahun untuk pendaftarannya. Nah, ketika nantinya putus pembayaran, jadi sistemnya dia bayar aktif, nggak aktif, seperti kartu perdana. Nah, ketika ada jeda pembayaran telat, kemudian mau didaftarkan kembali dan usianya sudah lebih dari 65 tahun, otomatis tidak bisa Bapak, karena terhitung dari awal lagi. Nah, tadi yang saya tangkap, mungkin Bapak pernah didaftarkan sebagai yang segmen bukan penerima upah. Ya, gitu. Mungkin dulu beberapa RT RW-nya tidak semuanya apa ya, kompak dalam melakukan pendaftaran, hanya beberapa saja, sebagian saja, atau tidak dikoordinir oleh kelurahan. Nah, ketika pembayarannya itu dikoordinir oleh kelurahan jadi satu, walaupun itu ada RT-nya ada 60 orang misal, itu langsung jadi satu akun. Nah, seperti teman-teman non ASN yang ada di kelurahan, itu bisa diikutkan walaupun usianya lebih dari 65 tahun seperti program yang kami jelaskan tadi. Nah, namun ketika itu hanya didaftarkan sebagai pekerja bukan penerima upah, itu ketika usianya sudah lebih dari 65 tahun, mohon maaf tidak bisa didaftarkan karena terkunci di sistem, Bapak. Gitu. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua tadi terkait pinjaman. Nah, saya sebenarnya kami pernah mendengar laporan serupa juga, Pak. Kebetulan kan kami di sini petugasnya baru semua, dari Pak Mujib, saya, Vivi, Mas Yuda, dan juga sama teman-teman kantor lainnya. Kebetulan semua baru. Nah, kami pernah mendapatkan laporan serupa. Nah, ternyata setelah kami gali informasi tersebut, dulu sempat ada sosialisasi dengan salah satu perbankan, entah itu Pegadaian ataupun perbankan lainnya. Di sana ada sistem kerjasama, Kur. Jadi kalau ikut pengajuan pinjaman itu langsung otomatis ada BPJS Ketenagakerjaannya. Itu memang karena ada peraturan Menteri Perekonomian itu. Jadi setiap yang mengajukan pinjaman itu ada langsung terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, mungkin ada miskomunikasi, sedikit miskomunikasi di sana Bapak gitu. Jadi kalau program dari kami ini pinjaman itu sebelumnya memang tidak ada. Tapi kalau untuk saat ini ada sistem pinjaman namanya manfaat layanan tambahan, tapi dengan catatan ikutnya di jaminan kecelakaan kerja, kematian plus hari tua minimal. Jadi minimal di 3 program dan mengajukannya lewat BTN, minimal kepesertaannya 1 tahun gitu. Tapi kalau seumpama hanya ikut 2 program untuk manfaat layanan tambahan ini belum bisa dilakukan. Tapi ini program baru ya, baru 2 tahun terakhir ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya yang kami dapatkan info, setelah kami gali info, memang ada kerjasama terjun ketika sosialisasi bersama salah satu perbankan gitu Bapak. Semoga terjawab ya Pak ya. Ya, Bu. Izin menambahkan. Sebentar dulu. Izin menambahkan Bapak sekalian ya. Jadi Ya, terkait usia untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk peserta ini ya, bukan penerima upah, itu memang lumayan pro dan kontra Bapak sekalian ya. Jadi kalau dulu itu malah usianya itu dibatasi sampai 56. Jadi setelah usia 56 tidak boleh menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk yang bukan penerima upah. Tapi faktanya di lapangan kan di Indonesia, terutama di desa-desa Bapak sekalian ya, masih banyak petani, nelayan yang usianya di atas 56. Maka dari itu pemerintah melihat hal itu ya. Jadi kalau nggak salah per 2024 ya Mbak Vivi atau 2023 peraturannya diperbarui Bapak sekalian untuk usia pekerja maksimal yang didaftarkan itu 65 tahun. Jadi kalau misalnya pada saat awal daftar 64 tahun gitu ya, itu nanti bisa dilanjutkan meskipun usianya sudah 65 tahun. Tapi kalau
setelah usia 65 tahun ternyata sempat berhenti Bapak sekalian iurannya, baik itu sebulan atau 2 bulan. Nah, itu tidak bisa lanjut. Maka dari itu khusus untuk peserta BPU ya Bapak sekalian, memang kita sarankan, kita arahkan untuk membayarnya itu bisa sekaligus, entah itu per 6 bulan atau per 1 tahun, itu bisa Bapak sekalian. Terus terkait yang kedua tadi yang dijelaskan Mbak Vivi terkait MLT. Jadi sekali lagi kita jaminan sosial itu memang kita nirlaba Bapak sekalian ya, tidak dibolehkan mengambilkan keuntungan. Gimana kalau ternyata ada keuntungan? Kalau ada keuntungan itu kita kembalikan lagi ke peserta. Nah, untuk sekarang itu programnya namanya MLT. Tapi MLT di sini khusus peserta yang ikut 3 program, yaitu kecelakaan kerja, kematian, sama tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, mungkin sekalian kita jelaskan di sini ya. Kebetulan salah satu peserta kita kan ada perangkat desa ya. Dan beberapa perangkat desa itu ada yang ikut 3 program, bahkan yang ada yang ikut sampai 4 program plus jaminan. Mau mengajukan KPR ya Bapak sekalian atau subsidi perumahan itu kita ada. Untuk saat ini untuk bunganya itu 7,75% Mbak Vivi ya. 7. Bayangkan kalau misalnya ikut KPR konvensional ya, bank konvensional itu bisa sampai di atas 10%. Jadi kalau 7,75% kalau nggak hampir-hampir mirip ya, selisih sedikit dengan perumahan subsidi Bapak sekalian. Tapi di sini syaratnya belum mempunyai Bapak sekalian. Jadi khusus yang belum mempunyai rumah bisa mengajukan subsidi perumahan di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi bagaimana kalau yang sudah mempunyai rumah? Tenang saja Bapak sekalian, itu nanti ada program lainnya yaitu biaya renovasi rumah. Renovasi rumah itu cuma maksimalnya itu 150 juta Mbak Vivi. Apa 200? 150 juta kalau nggak salah 200 ya. Itu nanti bunganya sama Bapak sekalian ya. Sekitar 7,75% yaitu rinciannya itu suku bunga BI rate ya plus 3%. Yang 3% ini tetap kerjasama dengan Bank BTN tidak berubah, tapi yang BI rate ini yang kita menyesuaikan. Jadi untuk saat ini BI rate itu 4,75%. Kalau misalnya tahun depan turun berarti ikut turun juga Bapak sekalian. Tapi kalau misalnya naik jadi 5% ya, berarti totalnya 8%. Tapi sekali lagi kita tegaskan Bapak sekalian ya, itu khusus untuk peserta yang minimal ikut 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua. Kalau misalnya ikut 2 program saja, itu belum bisa Bapak sekalian. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mohon izin Pak. Mau nanya satu kali lagi yang terakhir, untuk uang yang sudah masuk ini warga tanya apakah bisa kembali, Bu Vivi. Terima kasih. Wassalam. Baik, Bentar, Bapak. bentar. Ya, yang ditanyakan baru dengan Pak Sekdur itu ya bagaimana uang yang sudah masuk bisa kembali atau enggak. Yang kedua Bu, waktu petugas BPJS datang kepada kami memberi penjelasan tidak seperti apa yang dijelaskan seperti Ibu tadi. Jadi sehingganya kami ini tidak mengerti tentang masalah aturan-aturan BPJS Ketenagakerjaan di sini Bu. Sehingganya terjadi begini masyarakat ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, iya Bapak. Mohon maaf sebelumnya, mungkin petugas kami yang sebelumnya ada miskomunikasi dalam penyampaian ya dengan bahasa atau apapun ya. Tapi yang jelas program kami seperti yang tadi sudah dijelaskan di hari ini ya.
gitu. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa jika mengikuti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan pensiun yang dapat dicairkan berupa tabungan itu adalah yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun, dan memang iurannya jauh lebih besar, Pak. Nah, kalau untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, kemana uangnya? Ibarat kata gini, jenengan ikut andil membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, tapi jenengan berharap enggak untuk meninggal? Enggak akan pasti ya. Berharap enggak untuk kecelakaan kerja. Jadi karena kami salah satu asasnya adalah gotong royong, jadi keuangan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu digunakan untuk membantu orang-orang lain yang meninggal dunia ataupun yang mengalami musibah kecelakaan kerja gitu. Jadi belum ada dana yang langsung bisa dicairkan. Yang bisa dicairkan adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, mungkin kalau jenengan pengen tahu lebih detail, website kami ada di bpjsketenagakerjaan.go.id. Itu bisa dibuka, Bapak. Itu penjelasannya sangat detail dan sangat rinci di sana, gitu ya. Mungkin nanti Pak Kelurahan Ardirejo jika ada yang masih ingin ditanyakan, dikendalakan terkait yang dahulu sebelumnya, biasanya komunikasinya dengan Mas Yuda kan ya biasanya ya. Nanti bisa langsung janjian aja ya. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak. Baik, untuk dari desa lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau Siap, sudah Ibu. cukup? Mohon maaf, Sobat Bu. Ya, ini dari Kelurahan Mimbaan, Bu. Ya, Pak Lurah Mimbaan. Ini kami hanya memberikan sesuatu, Bu. Ini sungguh luar biasa. Baru tahun ini kita mengadakan Zoom meeting semacam ini. Kinerja Bapak Bupati, saya mendukung semuanya dari Mas Liu dan Mbak Ulfi. Jadi sungguh luar biasa, Bu. Dengan adanya Zoom meeting pada pagi hari ini, yang mana mendukung semuanya terkait dengan program DPMD, juga Bapeda, juga BPJS, terkait dengan ATS dan BPJS. Sungguh luar biasa ini, Bu. Dan saya mendukung terkait dengan BPJS, bagaimana kalau seandainya dari pihak BPJS itu mengadakan sosialisasi ke kelurahan, khususnya Kelurahan Mimbaan, Bu, terkait dengan asuransi kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Saya siap, Bu, mendukung BPJS untuk hadir di Kelurahan Mimbaan, karena kita kan ada 85 RT, 24 RW loh, Bu. Besar, Bu. Paling banyak, Bu. Juga dengan TPPKK-nya kami hadirkan di situ. Siap, saya mendukung kinerja Ibu. Jadi istilahnya kami siap mendukung apabila ada sosialisasi di Kelurahan Mimbaan. Itu saja, Bu. Nanti apabila ada persyaratan dan klaim terkait dengan bagaimana persyaratannya, klaim-klaim yang lain untuk misalkan ada Bapak RT yang meninggal atau kecelakaan, kita bisa sosialisasikan di sana, Bu. Itu saja, Bu, dari kami. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Lurah. Nanti boleh dibantu jadwalkan Pak dalam minggu depan kapan, langsung ditentukan saja jadwalnya, nanti bisa komunikasi dengan kami. Biasanya kalau Mimbaan ini dengan Mas Yuda juga ya, gitu. Boleh langsung. Gitu. Oke, siap Bapak. Siap Bu, siap Bu. Terima Siap. kasih. Baik, Salam. izin sambil menambahkan terkait klaim tadi, mumpung diingatkan sama Pak Lurah tadi. Nah, untuk klaim kecelakaan kerja ini sangat mudah Bapak Ibu. Nantinya misalkan sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kami semuanya sudah data kami kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi cukup menggunakan NIK-nya saja, langsung datang ke rumah sakit terdekat, itu bisa langsung digunakan kartunya. Kalau rumah sakit itu sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, misalkan RSUD ataupun Rumah Sakit Elizabeth, itu bisa langsung digunakan kartunya tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Tapi misalkan kejauhan nih adanya puskesmas ataupun dengan klinik, itu bisa nanti disistemkan reimburse. Jadi notanya disimpan, nanti bisa diklaimkan ke kantor kami gitu. Kemudian kalau untuk yang jaminan kematian, ini persyaratannya sangat mudah dan ini semua berkas dasar yang dimiliki oleh Bapak Ibu.
seperti KTP almarhum dan juga ahli waris, kemudian buku nikah jika sudah menikah, kemudian KK, kemudian buku tabungan ahli warisnya, dan juga ada surat keterangan domisili atau surat keterangan ahli waris dari kelurahan mengetahui kecamatan. Dan yang penting adalah adanya akte kematian gitu. Jadi menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini memang sudah meninggal, sudah dilaporkan secara resmi ke data kependudukan, dan juga memang yang datang ini adalah ahli warisnya. Makanya diperlukan buku nikah, ataupun kalau ke anak berarti diperlukan akte kelahiran anaknya, seperti itu nggih. Baik, saya kira cukup. Izin share di sini ada nomor HP. Nanti kami share ke kolom chat ya, nomor HP saya dengan nomor HP Mas Yuda. Jika memang ada desa yang diperlukan untuk sosialisasi lebih lanjut ke RT RW-nya, boleh nanti langsung dibantu jadwalkan saja, nanti diinfokan ke kami. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Dari BPJS Tenagakerjaan kami tutup, kami kembalikan lagi ke Ibu Evi. Baik, terima kasih Bu Vivi, Pak Mujib, penjelasannya luar biasa. Harapannya dengan penjelasan dari Bu Vivi dan Pak Mujib, Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK Kecamatan, Ketua PKK Desa dan Kelurahan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kami tutup? Sudah cukup Bapak Ibu? Iya sudah cukup. Dari Patemon, Kecamatan Bungatan sudah cukup paham. Ya, alhamdulillah. Tadi ada yang japri saya, kapan Bu insentifnya mau dibagikan? PRT. Tadi ada yang japri saya. Nanti ditunaikan dulu ya tugasnya ya Pak RT, Pak RW, Pak Ketua RT, Ketua RW untuk update data ATS-nya. Kami tunggu untuk tanggal terakhir kapan, menunggu surat sekretaris daerah ya yang akan diterbitkan insya Allah hari Senin atau paling lambat Selasa. Itu. Kalau sudah cukup kami tutup Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu mengikuti Zoom. Nggih, monggo. Dari mana? Cukup ya? Ya, sudah hadir dan mengikuti Zoom sosialisasi terkait dengan keikutsertaan BPJS Tenagakerjaan dan juga update data anak tidak sekolah. Kami mohon maaf tadi mulainya agak terlambat karena memang tidak kami sengaja ya, kami menunggu tadi hanya pada jam 8:30 tadi baru 32 partisipan yang ikut, tidak semua desa. Di link YouTube tadi sekitar 54. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, partisipasinya. Kami tutup. Kita tutup bersama-sama ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa foto bersama Bapak Ibu mungkin? Kita foto bersama dulu ya. Bisa dibuka videonya. Kita foto bersama. Saya hitung Bapak Ibu. Sudah siap? Baik. 1, 2, 3. Iya, ada toh. Bisa naik kelas semuanya tangannya ya. Bapak Ibu. Beti. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jam 11. Ambu mayu. Patemon gula nak kemana? Patemon gula aren. Gulat.
Mawati, Iya, Mawati. Iya banyak gula. Walaupun PG. Atau nawinnya.